Irisan kerucut. Irisan kerucut adalah kurva yang terbentuk ketika bidang datar memotong kerucut tegak. Kurva yang terbentuk ketika bidang datar memotong kerucut tegak. Nah, di sini ada sebuah kerucut tegak dan ada sebuah bidang datar hijau. Nah, apabila saya memotong kerucutnya seperti ini, maka kurvanya itu akan membentuk lingkaran. Nah, apabila saya memotong kerucutnya itu miring, maka miring seperti ini, maka kurvanya itu akan membentuk elips. Dan apabila saya memotong kerucutnya itu miring seperti ini, maka kurvanya itu akan membentuk parabola. Nah, dan apabila saya memotong kerucutnya itu tegak, maka kurvanya itu akan membentuk hiperbola. Nah, hiperbola. Lingkaran. Irisan kerucut berbentuk lingkaran jika sebuah bidang datar memotong kerucut secara horizontal. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran sehingga irisan tersebut akan berbentuk lingkaran. Elips. Irisan kerucut berbentuk elips jika sebuah bidang datar memotong kerucut secara miring terhadap sisi lain tanpa melalui alas dari kerucut tersebut, sehingga irisan tersebut akan berbentuk elips. Kemudian parabola, irisan kerucut berbentuk parabola jika sebuah bidang datar memotong kerucut secara miring terhadap sisi lain dengan melalui alas atau atas dari kerucut tersebut, sehingga irisan tersebut akan berbentuk parabola. Dan bentuknya adalah seperti pada gambar. Kemudian ada hiperbola. Irisan kerucut berbentuk hiperbola jika sebuah bidang datar memotong kerucut secara vertikal terhadap kedua bidang kerucut, sehingga memotong alas dan atas kerucut tersebut secara tegak lurus, seperti pada gambar. Nah, eksentrisitas. Nah, irisan kerucut ini mempunyai definisi khusus, yaitu adalah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan titik-titik tersebut dengan titik tertentu dan garis tertentu selalu mempunyai nilai tetap. Perbandingan titik tersebut disebut dengan eksentrisitas atau dilambangkan dengan E. Nah, yang dimaksud dengan eksentrisitas itu, misalnya kita punya sebuah garis, namanya itu garis direktris yang warna hitam. Selanjutnya kita punya titik fokus nih. Titik fokusnya itu yang F ya, yang titik F. Terus kita gambar kurva yang garis biru itu. Kurvanya entah parabola, elips ataupun hiperbola. Nah, terus ada titik-titik pada kurvanya. Itu di mana aja ya? Itu titik P. Nah, titik P. Nah, yang dimaksud dengan eksentrisitas itu ini E sama dengan panjang PF itu titik fokus ke titik yang ada pada kurva, terus per proyeksi titik P pada garis direktris atau bidang itu panjang PL. Nah, kita akan mempunyai persamaan ini. Panjang PF sama dengan E panjang PL, di mana F itu merupakan titik fokus yang titik F. Nah, P itu titik sembarang pada kurva. Nah, kurva itu tuh irisan kerucutnya. Nah, yang L itu proyeksi titik P pada garis direktus atau pada bidang. Nah, E itu konstanta eksentrisitasnya. Nah, untuk himpunan titik P yang memenuhi hubungan tersebut disebut konik. Yang garis biru itu ya. Nah, ada titik-titik tuh. Nah, itu tuh yang disebut dengan irisan kerucut. Nah, untuk masing-masing nilai E-nya itu berlaku E-nya sama dengan 1, maka persamaan yang I itu adalah persamaan parabola. Terus E-nya di antara 0 dan 1, maka persamaan I itu adalah persamaan elips. Dan untuk E lebih dari 1, maka persamaan I itu adalah persamaan hiperbola. Dan satu lagi itu ada kalau misalnya E-nya itu sama dengan 0. E-nya sama dengan 0 itu irisan kerucut lingkaran. Itu persamaan irisan kerucut lingkaran. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas, itu di situ ada garis direktrix atau line directrix. Terus kita ada titik fokus yang di tengah-tengah lingkaran itu.
Nah, kalau misalnya E-nya itu sama dengan 0, itu akan membentuk lingkaran, yang garis lingkaran itu. Nah, kalau misalnya eksentrisitasnya itu di situ ada sama dengan 0,5, itu akan membentuk elips. Itu kan di antara 0 dan 1, itu kan membentuk elips. Nah, untuk yang eksentrisitas sama dengan 1, itu akan membentuk parabola. Untuk eksentrisitasnya sama dengan lebih dari eksentrisitasnya lebih dari 1, di situ eksentrisitasnya sama dengan 2, akan membentuk hiperbola. Nah, selanjutnya di sini ada parabola atau eksentrisitas itu sama dengan 1. Nah, jika garis direktrisnya adalah Y sama dengan negatif P dan titik fokusnya adalah F atau 0, P, maka persamaan PF sama dengan PL ini didapat dari, kan parabola itu E-nya sama dengan 1 ya. Misalnya aslinya kan PF sama dengan E per PL. Itu karena si eksentrisitasnya 1, maka persamaannya itu PF sama dengan PL. Nah, persamaan ini adalah persamaan parabola. Ini ada akar X min P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus P kuadrat ditambah Y dikurangi Y kuadrat. Kuadrat kan kedua ruas akan menjadi X min P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus P kuadrat. Nah, kita hitung lagi jadi X kuadrat min 2PX plus P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Y sama dengan 2PX plus 2PX sama dengan 4X. Nah, sehingga persamaan PF sama dengan PL setara dengan persamaan parabola, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Selanjutnya ada elips dan hiperbola. Di mana elips itu E-nya kan di antara 0 dan 1, dan hiperbola itu E-nya lebih dari 1. Nah, jika garis direktrisnya adalah X sama dengan K, dan titik fokusnya F di C,0 dan A-nya itu kurang lebih A,0. Nah, adalah A,0, titik A itu adalah titik puncak kurva. Maka persamaan PF sama dengan E kali PL itu epsilon itu nama lain dari eksentris atau bisa disebut epsilon atau E. Nah, setara dengan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat 1 dikurangi E kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan 2. Nah, jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah, persamaan 2 ini kalau misalnya E-nya di antara 0 dan 1, persamaan itu akan menjadi persamaan elips, merupakan persamaan elips. Dan untuk E-nya lebih dari 1, itu akan menjadi persamaan hiperbola. Elips horizontal. Elips ini memiliki dua diameter, yaitu diameter mayor dan diameter minor. Pada elips horizontal, diameter mayor itu terdapat pada sumbu X dan diameter minor terdapat pada sumbu Y. Nah, elips juga memiliki persamaan baku. Persamaan bakunya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hubungan variabel ini memenuhi B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nanti dari mana? Dari sini nih. Ada garis A, garis B. Ini diameter mayor, diameter minor. Nah, ini garis A ya. Misalkan saya garis A-nya itu saya pindahkan salah satu ujungnya ke sini. Nantinya dia akan mentok di sumbu X. Dan juga akan nantinya membentuk titik baru, yaitu C,0. Dan juga itu merupakan fokus. Nah, di sini ada ini juga di sini kan membentuk teorema teorema Pitagoras ya. Segitiga suku bentuk teorema Pitagoras. Sisi tingginya B, sisi miringnya A, sisi alasnya itu C. Nah,
panjang A ini panjangnya sama dengan A yang di sini. Panjangnya sama. Nah, jadi B membentuk B kuadrat. Nah, jadi B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, jika B sama dengan A, maka dari persamaan ini ya, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 1. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini kan merupakan persamaan lingkaran dengan R sama dengan A. Nah, di sini ada epsilon. Epsilon eksentrisitasnya itu, misalkan epsilon itu mendekati 1, maka elipsnya itu gepeng. Kecil ya, mengecil ya. Nah, pokoknya gepeng lah. Apabila eksentrisitas atau epsilonnya itu mendekati 0, maka F itu gemuk. Oke. Paham ya? Nah, di sini eksentrisitasnya itu sama dengan C per A. Elips untuk elips ya. Nah, elips vertikal. Nah, pada elips vertikal ini diameter mayornya itu berbalik ya. Diameter mayor itu terdapat pada sumbu Y dan diameter minornya itu terdapat pada sumbu X. Nah, jadi rumusnya itu persamaan bakunya itu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, contohnya bisa ada soal X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Tentukan fokus dan eksentrisitasnya. Jawab. Nah, di sini mohon maaf ada kekeliruan teman-teman. Harusnya di sini itu adalah A-nya itu A kuadratnya itu sama dengan 25, jadi A-nya itu sama dengan 5. Di sini B kuadratnya itu sama dengan 16, jadi B-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi kita cari C. Jadi C-nya itu sama dengan akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Jadi eksentrisitasnya itu C per A. 3 per A-nya itu adalah 5. Jadi 3 per 5. Selanjutnya ada hiperbola horizontal. Untuk yang hiperbola ini tergantung pada sumbu mayornya, di mana jika sumbu mayor horizontal maka hiperbola disebut horizontal. Bentuk persamaan umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk memudahkan kita dalam menggambarkan grafik hiperbola, kita dapat yang pertama menggambarkan kaki segitiga di mana A sebagai kaki horizontal, B sebagai kaki vertikal, dan sisi miring ini kita sebut sebagai C, di mana untuk mencari nilai C kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari nilai konstanta eksentrisitasnya, yaitu sama dengan C per A. Selanjutnya ada garis asimtot, di mana Y1 sama dengan B per AX dan Y2 sama dengan min B per AX. Kemudian ada titik fokus, dinotasikan dengan F1 C,0 dan F2 min C,0. Berarti terlebih dahulu kita harus mencari nilai C-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya ada titik puncak, dinotasikan dengan A1, A,0 dan A2 min A,0. Selanjutnya hiperbola vertikal, berarti sumbu mayornya vertikal. Persamaannya yaitu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk memudahkan menggambarkan grafiknya sama seperti yang hiperbola horizontal, kita yang pertama dapat menggambarkan kaki segitiga. Bedanya di sini A sebagai kaki vertikal dan B sebagai kaki horizontal, dan sisi miringnya kita misalkan sebagai C. Dan untuk mencari nilai C kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada garis asimtot, di mana Y1 sama dengan A per BX dan Y2 sama dengan min A per BX.
Kemudian ada titik fokus dinotasikan F1 0,C dan F2 0, C. Kemudian ada titik puncak dinotasikan A 0,A, A1 0,A dan A2 0, A. Jadi bedanya kalau yang hiperbola vertikal, titik fokus sama titik puncaknya terdapat pada di sumbu Y.